Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah ni'matillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi pendidikan pada Profesor Dr. Ida Farida CMPD, kemudian kepada teman-teman mahasiswa angkatan 2023 pendidikan kimia terkhusus kelas 5B yang insya Allah ridhoi. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 123208047 izin mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat. Semoga menjadi sebuah rancangan yang berhasil untuk penelitian saya berikutnya. Untuk penelitian saya mengambil judul mengenai pembuatan game edukasi RPG Carbon Breaker berorientasi literasi lingkungan sebagai media pembelajaran fenomena pemanasan global. Jadi nanti untuk output utama dari penelitian ini adalah dihasilkannya sebuah media pembelajaran dalam berbentuk game yang saya namai dengan Carbon Breaker pada materi pemanasan global. Kemudian terima kasih kepada dosen pembimbing saya, kepada Bapak Haji Saifuddin Rahmatullah MSI atas bimbingannya pada penelitian saya. Kemudian latar belakang yang mendasari adanya penelitian ini ada beberapa poin, setidaknya ada 5 poin utama. Yakni yang pertama itu ada pemanasan global yang sebagaimana kita ketahui bersama, untuk pemanasan global itu menjadi salah satu masalah global utama dan urgent sekali untuk diatasi karena pemanasan global itu faktor atau ditimbulkan karena adanya emisi gas rumah kaca, konsentrasi emisi gas rumah kaca yang terlalu berlebihan di atmosfer bumi. Yang salah satu faktor mempengaruhi bertambahnya itu karena aktivitas manusia seperti penggunaan transportasi dan energi yang terlalu berlebihan serta adanya bahkan untuk institusi pendidikan pun menyumbangkan emisi gas rumah kaca melalui laboratorium sains pendidikannya gitu. Kemudian untuk kedua, literasi lingkungan dari peserta didik itu masih rendah, ditandai dengan adanya kesenjangan antara pemahaman konsep pemanasan global dan perilaku pro lingkungan nyata meskipun telah memperoleh pengetahuan dasarnya bagaimana. Jadi perilaku asli atau perilaku serta kesadaran secara tidak lanjut itu masih kurang banget dari siswa dan mahasiswa. Kemudian untuk pembelajaran sains dan lingkungan itu di sekolah dan juga universitas belum optimal. Banyak sekali penggunaan model dan teknik atau metode penyampaian yang efektif, akan tetapi untuk media yang digunakan itu kurang optimal dan kurang adanya novelty atau kebaruan, dan sehingga untuk interaktivitas dari mahasiswa dan guru atau dosen itu masih kurang sekali, dan game based learning telah digunakan dalam pembelajaran sains namun sebagian besar belum secara efektif mengintegrasikan konsep kimia gitu, hanya terbatas pada materi-materi tertentu seperti biologi, fisika dan sains lainnya gitu. Kemudian oleh karena itu pengembangan game edukasi RPG Game Breaker menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan literasi lingkungan melalui integrasi konsep kimia. Jadi sebuah orientasi pandangan kita atau sebuah pandangan atau konsep yang kita tujukan pada penelitian ini adalah literasi lingkungannya, peningkatan literasi lingkungan untuk mengatasi pemanasan global yang nantinya akan dijelaskan secara spesifik dan juga lengkap nanti di pembahasan mengenai kerangka pemikiran. Adapun dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah pertama itu rumusan masalahnya mengembangkan dan bagaimana proses pengembangan dan tampilan game edukasi RPG Carbon Breaker berorientasi literasi lingkungan untuk pemanasan global. Jadi yang telah sampaikan sebelumnya, untuk output dari penelitian ini adalah bahan ajar atau media pembelajaran dalam bentuk game dengan nama Carbon Breaker. Maka dari itu bakal menjadi ulasan kita mengenai bagaimana dari visualisasinya dan bagaimana penggunaan serta kelebihan dan kekurangannya. Kemudian untuk menguji validasi dari ahli media, ahli materi, dan uji keterbacaan mahasiswa. Itu kemudian ada uji kelayakan game RPG berdasarkan penelitian para ahli media, dari ahli materi dan juga uji keterbacaan mahasiswa. Sehingga untuk tujuannya itu yang tadi juga ya, bagaimana tampilan, penggunaan game, dan juga kelebihan kekurangan dari Carbon Breaker, serta di mana opportunity atau kesempatan kita untuk mengembangkan kembali dari Carbon Breaker, serta ada bagaimana hasil dan kita analisis validasi, hasil validasi dan
hasil dari kelayakan dari para ahli dan para siswa melalui instrumen yang telah diberikan. Nanti kalau misalnya sudah keluar, itu penelitian yang saya telah lakukan itu bisa dilanjutkan oleh penelitian berikutnya mengenai uji efektivitas dan implementasi media pembelajaran ini misalkan oleh adik tingkat dan seterusnya begitu. Kemudian untuk manfaat ini saya klasifikasikan menjadi dua secara teoritik dan juga praktiknya. Pada skala teoritis berupa kontribusinya pada pengembangan media pembelajaran sains berbasis game dan kajian literasi lingkungan, karena tadi itu untuk media yang digunakan dalam hal konteks literasi lingkungan itu masih kurang sekali, dan juga khususnya pada pemanasan global, nah di mana ini urgent sekali untuk merepresentasikan tiga level representasi gitu. Kemudian untuk secara praktisnya, penelitian ini meningkatkan literasi lingkungan dan pemahaman pemanasan global melalui pembelajaran interaktivitas serta antara menjadi alternatif media inovatif bagi pendidik dan pengembangan game edukasi selanjutnya gitu. Jadi ini untuk kerangka pemikirannya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, untuk pemanasan global itu sendiri meningkat karena konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat juga gitu. Dari aktivitas manusia termasuk sektor pendidikan yang telah saya sampaikan sebelumnya, dari laboratorium sains pendidikan yang menyebabkan gangguan sistem iklim dan ekologi gitu. Jadi ini sebuah bagian yang menjadi mekanisme runtutan dari rangka pemikiran penelitian ini. Dimulai dari pembuatan game edukasi, outputnya itu adalah sebuah game media pembelajaran, di mana untuk mengatasi pemanasan global melalui sektor pendidikan atau aspek atau bidang pendidikan. Maka dari itu salah satu cara untuk mengatasi pemanasan global itu dengan cara meningkatkan kesadarannya. Nah, kesadaran ini masuk ke dalam literasi lingkungan, salah satu konstruk dari literasi lingkungan. Nah, literasi lingkungan ini bahkan nanti bakal menjadi sebagai dasar dan karena kurang juga bagi siswa. Nah, literasi lingkungan ini mencakup 4 konstruk, ada sikap, kesadaran, pengetahuan, perilaku, perilaku lingkungan. Nah, untuk mempresentasikan atau memvisualisasikan dari literasi lingkungan ini, karena mengandung konsep ini ya yang bersifat abstrak, dibutuhkan media pembelajaran yang berbasis ICT. Salah satunya game, karena melibatkan 3 komponen utama atau 3 level. Yang pertama itu ada makroskopik, submikroskopik, dan juga simboliknya. Kemudian untuk role playing game ini menjadi salah satu tawaran bagi saya sendiri, karena memfasilitasi dan menawarkan interaktivitas antara guru dan juga siswa atau dosen kepada mahasiswa begitu. Kemudian untuk pembuatan dan pengembangan game ini kita menggunakan pendekatan metode research and development yang menggunakan model ADDAA, yaitu analisis, desain, kemudian development atau pengembangan, implementation, dan juga evaluation, yang nanti akan dijelaskan secara singkat dan spesifik di bagian metodologi penelitian gitu, sehingga menghasilkan nanti ada game edukasi RPG Carbon Breaker layak sebagai media pembelajaran fenomena pemanasan global. Jadi secara singkat dibuat lagi bagian mengenai pembagian atau pengkategorian itu. Jadi kita bakal analisis permasalahan terlebih dahulu, kemudian menawarkan solusi dan serta dampak yang diharapkan dari solusi ini apa untuk permasalahan di atas begitu. Kemudian ada hasil penelitian yang relevan dari beberapa jurnal atau artikel atau penelitian yang telah saya baca. Itu ada beberapa tawaran berupa model, metode, dan media dari penggunaan media untuk materi pemanasan global atau pada literasi lingkungan ya, bukan pemanasan global. Salah satunya ada Cembuit, EcoQuest, Cempov, SWHGC, Animation Stop Motion. Tapi di antara kelima ini yang paling prepare atau yang paling relevan dengan literasi lingkungan yaitu ada SWHGC atau Science Writing Heuristic Green Chemistry, perpaduan antara model Green Chemistry dan juga penyampaian metode SWH ini. Jadi melalui penulisan dari mengenai konteks kimia hijau yang menunjukkan peningkatan signifikan pada empat konstruk yang telah saya bacakan sebelumnya mengenai literasi lingkungan, sehingga konstruk tersebut relevan digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini. Kemudian studi pendidikan kimia menegaskan pentingnya konteks nyata dan isu keberlanjutan, termasuk fakta bahwa aktivitas laboratorium itu turut menyumbang emisi gas rumah kaca, sehingga pemanasan global perlu diajarkan secara kontekstual dan interaktif
begitu. Kemudian ada Cembuil, EcoQuest yang menawarkan pertanyaan-pertanyaan stimulus mengenai lingkungan. Ada Cempevi juga dan animation stop motion pada materi biologi sih khususnya. Jadi tidak saya ambil hanya sebagai referensi dan juga sebagai bakal saya konversi menjadi cut scan animation yang nanti saya tampilkan di dalam game Carbon Recap. Begitu. Digital game based learning, khususnya RPG ini, terbukti meningkatkan motivasi dari penelitian yang dilakukan oleh Clark pada tahun 2016 gitu. Pemahaman konsep abstrak, keterlibatan kognitif afektif, serta pemahaman sebab akibat melalui narasi, misi dan konsekuensi. Penelitian pengembangan game lingkungan seperti EcoQuest juga menunjukkan peningkatan pemahaman perubahan iklim melalui mekanisme RPG gitu. Kemudian pada tahap metodologi penelitian, sebuah pendekatan yang saya tawarkan dan saya gunakan adalah RND, menggunakan model EDDE. Jadi pertama itu kita menganalisis terlebih dahulu permasalahan yang dikaji, yang perlu dikaji itu apa. Ya ini tadi ada literasi lingkungan yang kurang, kemudian ada pemanasan global yang ternyata itu masalah urgen global dan seterusnya. Kemudian pada tahap desain kita mengumpulkan bagian-bagian penting untuk dirancang terlebih dahulu untuk gamenya seperti pembuatan fitur-fitur dan seterusnya. Sedangkan setelah tahap perancangan atau desain itu kita masuk ke tahap development atau pengembangan atau itu sudah mencakup dalam hal pembuatan dari game itu sendiri. Perlu dibatasi juga dalam tujuan dan atau batasan dari penelitian ini adalah pengembangan produk atau pengembangan produk atau pembuatannya gitu. Tidak sampai efektivitas dan juga implementasinya. Maka dari itu untuk value atau poin dari AI atau ya untuk implementation dan evaluation itu mencakup pengujian kepada masing-masing validasi dan juga kelayakan serta kepada siswa melalui instrumen yang telah disampaikan atau ditampilkan melalui layar ini. Kemudian ada evaluasi yang berdasarkan masing-masing uji itu, apa yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan kembali. Kemudian untuk subjeknya itu ada validator dan mahasiswa untuk materi atau di mata kuliah kimia lingkungan semester 6 insya Allah nanti di pendidikan kimia untuk penelitiannya. Kemudian untuk instrumen yang digunakan itu ada lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli media, lembar validasi keterbataan mahasiswa, kemudian ada lembar observasi, ada pre-test dan juga post-test, dan lembar-lembar lainnya. Kemudian untuk cara pengumpulan datanya itu melalui validasi ahli, penyebaran angket dan observasi serta dokumentasi secara langsung gitu. Kemudian olah datanya secara kualitatif dan kuantitatif dirincikan melalui deskripsi berikut yaitu uji validitas instrumen menggunakan ICANN-SV, kemudian ada analisis presentasi kelayakan media dan juga analisis deskriptif terhadap komentar dan saran validator serta penggunanya. Begitu. Kemudian untuk agenda penelitian saya lakukan semoga dan ini terrealisasi dalam 4 bulan ya. Amin ya robbal alamin dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Pada bulan pertama minggu ke-1 ini dalam dimulai dari tahap persiapan yang mencakup pembuatan proposal penelitian, konsultasi proposal, revisi proposal, serta presentasi proposal penelitian. Kemudian ada studi literatur pada bulan kedua dan minggu pertama itu ada studi literatur dan mulai menerapkan EDDA, analisis permasalahan terlebih dahulu, mencakup pembuatan prokat dan storyboard dari game ini sendiri begitu. Kemudian ada agenda penelitiannya itu yang ketiga, bulan ketiga itu mencakup pengembangan prototipe dan sudah mencakup dalam tahap perancangan atau development gitu. Serta juga sudah mencakup implementation dan juga evaluation. Serta untuk minggu keempat itu full evaluation, uji keterbatas pengguna dan seterusnya sampai penyusunan laporan akhir penelitian menggunakan artikel jurnal berikut. Dan terima kasih, alhamdulillah demikian untuk presentasi proposal penelitian yang saya ajukan. Semoga bisa terrealisasi dan semoga bisa menjadi hal yang bermanfaat dan berkontribusi dalam dunia pendidikan khususnya pada pengembangan literasi lingkungan. Maka dari itu melalui ini saya memohon kepada teman-teman semua atas saran dan masukan mengenai penelitian dan melalui presentasi ini. Kemudian kepada Profesor Dr. Ida Farida CMPD, saya ingin meminta bimbingan kepada beliau untuk um, novelty, kebaruan, kebagusan, kebaikan, dan seterusnya hal-hal baik pada proposal penelitian dan penelitian saya sendiri kepada juga
khususnya kepada individu saya sendiri untuk pengembangan penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.